Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Gimana puasanya? Ini udah berjalan kurang lebih separuh bulan ya. Semoga kalian tetap sehat dan lancar-lancar aja puasanya hingga sampai lebaran nanti. Amin. Oke, di vlog kali ini kita akan menceritakan mengenai sebuah kisah nyata kehidupan dari seorang miliarder kaya raya di Amerika Serikat, namun terkenal juga bukan hanya orang yang sangat kaya raya atau miliarder, tapi dia juga seorang yang sangat kikir alias pelit. Kok bisa ya kayak gitu? Yuk kita langsung aja simak kisah hidupnya. Bernama John Paul Getty. Ia dinobatkan sebagai miliarder paling kikir sejagat raya. Paul Getty begitu terkenal semasa hidupnya sebagai seorang pengusaha minyak yang sangat kaya. Ia memiliki harta kekayaan mencapai 3 miliar dolar US dollar atau setara dengan 43 triliun rupiah dalam kurs saat ini. Namun bukan hanya itu saja, Paul Getty juga dikenal menjalankan sekitar 200 perusahaan. Getty adalah salah satu miliarder terkaya yang lahir pada tahun 1892. Ia menggeluti bisnis minyak dunia. Dan pada tahun 1958, Getty telah menegosiasikan kesepakatan atas sebuah terobosan untuk mengamankan hak-hak minyak di Arab Saudi dan juga area Kuwait. Langkahnya itu akhirnya membuatnya menjadi miliarder pertama di Amerika Serikat. Namun sayang, di luar kehidupannya yang sangat kaya raya, ia juga dikenal sebagai miliarder terkikir yang pernah ada di dalam sejarah. Kekikirannya serta kecintaan bos minyak itu terhadap uang memang di atas kepentingan segala-galanya, termasuk kepentingan keluarganya sendiri. Paul Getty memiliki bukan hanya satu istri, melainkan 5 istri, dan ia hidup bersama kelima istrinya tersebut. Saking pelitnya, Getty juga diketahui mengeluh saat harus membayar biaya pengobatan medis anaknya yang tengah sakit keras di rumah sakit. Anaknya yang bernama Timmy merupakan anak dari istri kelimanya yang bernama Teddy Getty Gaston. Timmy harus dirawat di rumah sakit karena menderita kebutaan akibat tumor otak yang disandangnya. Menghadapi kondisi sang anak yang harus keluar masuk rumah sakit, Getty malah menulis surat dari Hotel Ritz di Paris yang isinya sangat kejam dari seorang ayah. Di dalam suratnya, Paul Getty mengatakan, "Saya berharap Timmy dapat menjauhkan diri dari dokter, kecuali untuk kunjungan yang biayanya hanya memakan biaya sebesar $10. Kurasa dokter tidak bisa berbuat banyak untuk Timmy saat ini. Untuk pemeriksaan ulang bisa saja dilakukan, tetapi biayanya tidak boleh lebih dari $25, kecuali jika ada dokter gratis." Saat Timmy berjuang untuk hidupnya, Paul Getty pun tidak pernah satu kali pun menemuinya selama 4 tahun. Sampai akhirnya Timmy meninggal dunia di usia 12 tahun. Dan saat itu pun Paul Getty tidak pernah menghadiri pemakaman putranya. Dia hanya mengirimi Teddy sebuah surat sebagai permintaan maafnya karena kesibukan. Memang sudah dasarnya dibutakan oleh kekayaan. Hal ini dibuktikan saat Paul Getty telah membeli sebuah rumah mewah di London. Dan ada satu hal yang cukup mengejutkan. Dia tidak mau memasang telepon untuk para tamu yang berada di mansionnya tersebut. Sebagai konglomerat, Paul Getty juga selalu terbang dengan penerbangan kelas mewah. Tapi dia sama sekali tidak mau membayar tiket alias memilih untuk terbang gratis. Dia sering meminta uang pada temannya dan bepergian dengan pesawat tanpa membayar tiket. Paul Getty juga selalu memilih penginapan di hotel-hotel mewah. Akan tetapi, kamar yang dia pilih adalah kamar yang paling murah. Saking kikirnya, Paul Getty juga sering menggunakan jas kusut dan juga sweater yang sudah tua agar terlihat miskin. Dan saat bersama teman-temannya, dia hanya akan mengeluarkan uang untuk membeli tiket murah ketika pergi ke beberapa pertunjukan. Hingga pada akhir tahun 1960-an, dia sering mengalami kesulitan dalam masalah bisnis.
Selain tindakan teganya dengan sang anak Timmy, Paul Getty juga melakukan hal yang sangat kikir terhadap salah satu cucunya. Hal ini dilakukannya saat terjadi penculikan terhadap cucu laki-lakinya yang bernama John Paul Getty ketiga. John diculik oleh sekelompok sindikat kriminal misterius pada tanggal 10 Juli tahun 1973 saat ia berusia 16 tahun. Penculiknya ini mengirimkan sebuah surat pada orang tua John yang isinya meminta uang tebusan sebesar 230 miliar rupiah. Akan tetapi, meski keluarganya dikenal sebagai keluarga kaya raya, ternyata mereka tidak langsung mempercayai kejadian ini. Beberapa kerabat dari John Getty justru mengatakan bahwa John telah memalsukan penculikan ini demi mendapatkan uang yang banyak untuk dirinya sendiri. John memang dikenal tumbuh sebagai seorang pemuda yang agak nakal dan juga pemberontak, hingga ia sempat dikeluarkan dari sekolah. Alih-alih menjawab atau membayar surat dan tebusan dari para penculik tersebut, keluarga John mengabaikan kabar penculikan dan surat itu. Tidak mendapatkan balasan, penculik itu kemudian mengirimkan surat lagi setelah beberapa minggu. Lagi-lagi, keluarga John masih acuh dan tidak merespon apapun. Kemudian sang penculik kembali meminta tebusan. Kali ini langsung ditujukan pada sang kakek yang mereka kenal sebagai seorang miliarder. Tentu saja hal ini ditolak mentah-mentah karena sang kakek terkenal orang kaya yang pelit. Paul Getty bersikeras untuk tidak membayar uang tebusan tersebut. Paul Getty lebih sayang uangnya ketimbang cucunya sendiri. Dan akhirnya dia menolak untuk menebusnya. Ia mengatakan, "Jika saya membayar sepeser saja untuk mereka, 14 cucu saya mungkin akan jatuh pada situasi yang sama." Dia menghitung-hitung, tebusan itu setara dengan omset harian yang dihasilkan ladang minyaknya. Ia meyakini bahwa semuanya hanya tipuan sang cucu agar mendapatkan uang darinya. Akhirnya, pada bulan November tahun 1973, 4 bulan setelah John diculik, para penculik ini mengirimkan sebuah kotak di mana isinya berisikan segumpal dari rambut John serta irisan dari salah satu telinganya. Permintaan tebusan mereka juga menurun drastis hingga menjadi sebesar 41 miliar rupiah. Selain daripada kotak tersebut, para penculik ini juga menyertakan sebuah surat yang di dalamnya berisikan ancaman akan mengirimkan sisa tubuh John sebagian demi sebagian jika tidak ada balasan dari keluarga Paul Getty. Akhirnya, Paul Getty menyetujui untuk menebus cucunya dengan uang tebusan sebesar 27 miliar, di mana sisanya yang sebesar 14 miliar rupiah akan diperhitungkan sebagai hutang yang harus dibayarkan John kepada kakeknya. Jumlah tersebut masih harus ditambahkan dengan bunga sebesar 4% pada kakeknya. Akhirnya pemuda 16 tahun itu berhasil dikembalikan pada keluarganya dengan kondisi telinganya yang sudah cacat. Sejak saat itu kehidupan Paul Getty hancur total. Dia jatuh ke dalam obat-obatan, alkohol, dan mengalami stroke, buta sebagian, dan berakhir meninggal dunia pada tahun 1976. Sementara John, cucu dari Paul Getty yang sempat diculik, mengalami trauma permanen yang menyebabkan jiwanya terganggu dan kemudian menjadi pecandu narkoba. Pada tahun 1981, John mengalami lumpuh sebagian dan hampir buta, hingga akhirnya meninggal 30 tahun kemudian di tahun 2011. Demikian dulu vlog kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton sampai akhir. Terus dukung channel ini dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak. Dan jangan lupa untuk yang belum, diklik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye now!